Selamat pagi Bu Sabet. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Bu Sabet? Luar biasa baik-baik saja Pak. Oke, alhamdulillah ya, puji Ya. Tuhan ya. Oke, baik Bu Sabet. Ibu pagi ini akan menjadi coach kan? Betul. Apakah sudah siap Bu Sabet? Siap Pak, harus siap. Harus siap. Betul. Oke, baik. Bu, saya sebagai supervisi yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana di rubrik ini nanti Bu akan menerapkan paradigma berpikir coaching ya. Yaitu salah satunya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Setelah itu nanti kompetensi yang ingin dicapai ada 3 Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Oke. Baik, kira-kira Ibu siap dengan rubrik ini? Saya siap Pak. Oke, mantap Bu. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif Iya. ya. Mendengarkan Oke. aktif. Jadi indikator pencapaian ingin Ibu capai dalam tujuan coaching ini apa Bu? Kira-kira itu. Saya maunya coachnya nanti Ya. akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Oke, ya. dan melakukan aksi dari rencana dan juga strategi yang telah dia buat, seperti itu Pak. Oke Bu. Oke. Baik Bu, sekarang kita sudah menyelesaikan prasupervisi. Semoga Ibu bisa melaksanakan coaching dengan baik dan lancar ya Bu. Amin Pak. Oke, baik Bu, mungkin itu yang dapat ingin saya sampaikan sebagai prasupervisi ya. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sang. Pagi, Apa kabarnya hari ini Pak Sang? baik, luar biasa. Oke, nah ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira dalam waktu 15 menit ini apa yang ingin Bapak obrolin dengan saya Pak? Ada beberapa hal yang saya bicarakan dengan Ibu yang pernah ketemu kita ini, ada kesempatan untuk berbicara. Saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya rasakan selama ini di sekolah saya. Mungkin dengan rekan-rekan guru saya sekarang ini banyak juga permasalahan yang ditimbulkan di sekolah. Misalnya mereka sering datang terlambat ke sekolah, tapi sudah ditegur beberapa kali, mereka tetap saja seperti itu, tidak ada perubahan sampai saya memberi contoh, saya yang datang lebih awal dari mereka. Itu yang saya ingin sampaikan sama Ibu, atau solusi apa dan saya membantu saya untuk memecahkan masalah ini. Kemudian yang kedua, dengan masyarakatnya tuh selalu memutarkan musik pada saat jam-jam belajar. Jadi anak-anak itu merasa terganggu ada musik. Itu. Sudah beberapa kali saya tegur, katanya orang tuanya yang buka. Kemudian keesokan harinya lagi, begitu lagi, saya tegur lagi, katanya anaknya yang buka. Jadi itu permasalahan yang saya rasakan di sekolah saya saat ini. Oh begitu ya Pak, jadi ada 2 permasalahan yang Bapak alami saat ini. Yang pertama berkaitan dengan rekan kerja ya Pak ya, yang sering datang terlambat gitu, tidak tepat waktu gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tetangga sekolah gitu yang ribut mendengarkan musik setiap hari gitu ya Pak ya. Oke, nah kemudian kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Bapak harapkan? Saya mengharapkan yang pertama rekan guru saya itu bisa bekerja sama, kemudian mengubah sikap mereka, datang lebih disiplin, kemudian bisa membantu bekerja di sekolah saya. Yang kedua, saya minta partisipasi masyarakat untuk mendukung pendidikan di sekolah saya, tidak membuka lagu atau keributan di saat jam belajar di sekolah. Oke. Kemudian kan Bapak tadi udah menjelaskan gitu keinginan Bapak, harapan Bapak, ya kan? Nah, kemudian menurut Bapak kira-kira kondisi ideal yang menurut Bapak itu ya, atau yang diharapkan Bapak dari permasalahan yang Bapak hadapi ini apa? Kondisi idealnya dari permasalahan yang Bapak hadapi ini seperti apa? Kondisi ideal yang diharapkan yang dari permasalahan ini, kondisi idealnya itu ada perubahan untuk diri mereka sendiri, kemudian ada dampaknya untuk sekolahan. Jadi mulai berubah, melakukan sesuatu dengan hal yang sederhana, mungkin dengan disiplin saja sudah cukup untuk sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian kira-kira nih dari skala 1 sampai 10
menurut Bapak posisi saat ini dari rekan-rekan Bapak dan masyarakat tersebut berada di posisi berapa Pak? Dari angka 1 sampai 10. Untuk angka dari 1 sampai 10 saya memberi angka mereka tuh 6. Kenapa diberi angka 6? Karena mereka itu yang pertama tidak menghargai sesama kita di situ. Kemudian mereka selalu mengulangi kesalahan yang pernah disampaikan, tidak boleh seperti ini tapi diulangi kembali. Jadi saya memberi nilai 6. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi kalau dilihat dari skalanya Bapak memutuskan bahwa skala saat ini yaitu 6. Kira-kira ada enggak harapan Bapak untuk meningkatkan skala ini kira-kira? Kira-kira jadi berapa lah? Kalau mereka mampu mendisiplinkan diri mereka menjadi lebih baik dari yang ini, mungkin saya akan memberikan nilai 9. Jadi mereka bisa membuktikan kalau kinerja seorang guru itu bisa meningkat. Jadi saya bisa memberikan skala penilaian itu sampai 9. Oke, jadi maunya Bapak tuh di angka 9 ya Pak, dari 6 itu meningkat di angka 9. Nah, kemudian kira-kira nih solusinya apa Pak untuk menghadapi dua permasalahan yang Bapak hadapi ini? Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada masalah dengan rekan kerja yang tidak disiplin, ya kan? Kemudian ada dengan masyarakat juga yang suka ribut, tetangga lah, tetangga sekolah ya kan ya Pak ya. Kalau menurut Bapak kira-kira solusinya apa sih untuk menghadapi dua permasalahan tersebut? Saya punya solusinya. Yang pertama, mungkin saya harus bersikap disiplin lebih dari rekan kerja, mungkin saya mengapa itu. Kemudian saya membuat peraturan untuk sekolah, menekankan guru-gurunya supaya lebih disiplin. Kemudian kalau untuk yang masyarakat, saya akan membuat informasi kepada masyarakat supaya tidak mengganggu jam pelajaran. Kemudian jika itu terjadi kembali, saya akan melakukan hal yang sama supaya mereka menyadari di sekitar mereka itu ada pendidikan yang sedang berlangsung. Ya. Jadi Bapak sudah mendapatkan solusi nih dari kedua permasalahan Bapak. Yang pertama kan tadi kan Bapak akan menunjukkan bagaimana sikap yang baik, istilahnya menunjukkan itulah teladan lah ya kepada mereka. Kemudian juga menegur juga tetangganya gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira dalam menjalankan solusi ini ada enggak hambatan yang Bapak alami? Hambatan tentu ada, namanya kita ini menegur manusia yang bekerja. Kalau untuk rekan guru, hambatannya itu kita kasih tahu satu kali, mungkin mereka akan mengulangnya lagi. Rasanya kita itu bukan menegur orang tua, tapi menegur anak-anak, harus diingatkan berkali-kali. Nah, kemudian yang kedua, yang masalah kedua itu masalah dengan tetangga itu juga sama permasalahannya, sudah ditegur juga masih diulangi, maka mereka memberi alasan bukan mereka yang minta tapi orang lain yang meminta lagunya gitu. Itu hambatan yang saya rasakan kemarin. Jadi ada hambatan juga ya Pak ya. Salah satunya adalah kawan-kawan yang susah untuk ditegur, kemudian masyarakatnya juga susah ditegur. Jadi hambatannya seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian nih kan udah dapat solusi, kemudian hambatannya juga Bapak udah tahu. Kira-kira rencana Bapak nih agar tujuan Bapak tersebut tercapai apa kira-kira? Tujuan saya supaya rencana saya itu bisa tercapai, saya akan membuat disiplin di sekolah, mungkin dalam bentuk tulisan bisa digunakan. Ada tata tertib untuk guru, murid, nanti saya buat di situ, saya tentukan di situ. Kemudian bagi guru-guru yang melaksanakan disiplin, nanti saya akan berikan suatu hadiah. Misalnya mereka disiplin nih dalam 1 bulan, nanti saya akan memberikan sebuah hadiah, tidak usah susah, yang penting ada cindera mata kalau mereka itu disiplin. Kemudian kalau untuk masyarakat mungkin saya bisa minta bantu dari RT mungkin untuk membantu menegur supaya mereka bisa memahami permasalahan yang mereka hadapi di sekolah itu. Ternyata buka lagu jam-jam sekolah itu mengganggu orang yang sedang belajar, anak yang sedang belajar gitu. Oke, nah itu tadi ya Pak ya. Kemudian ada nggak strategi khusus yang Bapak siapkan itu, yang Bapak siapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut tadi? Untuk menghadapi masalah itu, misalnya kalau untuk guru-guru, mereka strateginya itu saya gunakan. Yang pertama saya harus menjadi contoh dulu. Ya. Jadi saya harus contoh, saya harus lebih aktif. Kemudian saya harus bisa disiplin agar mereka bisa melihat, oh ini sekolahnya sudah datang awal, jadi saya harus juga awal. Jadi
ini adalah saya sendiri. Jadi saya harus berperilaku teladan, kemudian bertanggung jawab awal. Kalau untuk ke masyarakatnya, untuk contoh sih tidak ada ya, karena mereka tuh sudah ditertibkan oleh pihak-pihak tertentu, jadi mereka mungkin sudah memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan di saat jam-jam belajar. Oke, Pak. Kemudian nih, kan untuk menjalankan sebuah rencana atau strategi itu kan kita tidak bisa sendiri ya, Pak. Nah, kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan dalam rencana atau strategi yang sudah Bapak buat tadi? Kalau untuk mendisiplinkan guru-guru di sekolah, saya melibatkan itu komite saya libatkan Ya. supaya komite juga membantu melihat keadaan sekolah, disiplin sekolah, kemudian membantu menegur guru-guru yang sering terlambat itu secara lisan maupun tulisan, nanti dibantu oleh komite beserta dengan orang tua. Oke, jadi tadi bekerja sama dengan komite dan juga orang tua siswa ya, Pak ya. Ya. Nah, untuk yang akan dilibatkan Bapak dalam menjalankan rencana dan juga strategi Bapak tersebut. Nah, kemudian nih indikator dari keberhasilan dari rencana Bapak itu apa? Kira-kira indikator dari hasilnya istilahnya dari rencana tersebut. Indikator dari hasilnya, saya mengidam-idamkan atau mendambakan sekolah yang saya bina itu menjadi maju, kemudian menjadi minat untuk masyarakat, anak-anaknya bisa sekolah di situ. Jadi mereka jadi kita ini harus punya disiplin agar masyarakat itu punya impian, anaknya bisa sekolah di situ. Kemudian meningkat mutu pendidikan, kemudian meningkatkan mutu kinerja, kemudian membantu anak-anak merasa nyaman dan senang belajar di sekolah. Jadi indikatornya salah satunya itu adalah melihat rekan-rekan kerja Bapak itu disiplin ya Pak ya, datang tepat waktu, kemudian agar tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai ya Pak ya. Kemudian nih, kan Bapak sudah punya rencana, udah punya strategi. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakannya nih? Misalnya mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mulai mendisiplinkan rekan guru dalam minggu-minggu ini. Mungkin saya sudah mulai membuat peraturan secara tertulis maupun secara lisan supaya rekan guru itu mulai bergerak untuk melakukan disiplinnya. Oke, nah jadi mulai waktu dekat ya Pak ya untuk menjalankannya ya. Nah, kemudian apa komitmen Bapak untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen Bapak kira-kira? Dan saya itu menunjukkan itu agar adanya perubahan dalam sekolah, kemudian terbentuknya manusia yang disiplin, kemudian terjadinya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Jadi tidak ada yang merasa terbebani dalam bekerja. Oke, nah baiklah. Kemudian sudah ada rencana, kemudian sudah ada strategi, kemudian komitmen juga sudah Bapak buat untuk diri Bapak sendiri. Nah, kira-kira seberapa yakin rencana ini akan berjalan, Pak? Saya merasa yakin jika kita memulainya sendiri, kemudian akan nanti diberikan ketika kita sudah berjalan melakukan hal yang disiplin, maka akan mengikuti. Saya rasa tidak sulit untuk mendisiplinkan manusia karena itu sesama kita memiliki pendidikan yang sudah cukup baik ya. Sebelumnya sudah S1, kemudian sudah ada yang namanya sertifikasi juga. Mungkin dengan diri kita sendiri mungkin mereka bisa mengembangkan diri mereka juga. Baik, begitu ya Pak ya. Nah, jadi Bapak sudah yakin bahwa rencana kemudian strategi Bapak akan berhasil agar tujuan Bapak tadi mendisiplinkan rekan-rekan guru, kemudian agar masyarakat sadar bahwa mendengarkan musik itu dengan suara keras itu dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, dari obrolan yang kita lakukan nih barusan nih, kira-kira apa kesimpulan Bapak? Coba. Dari hasil obrolan kita ini, saya mendapatkan beberapa ide, mungkin dari obrolan kita ini dapat ide. Jadi tidak harus berpesan kepada rekan kerja, tapi kita bisa memulainya dengan diri kita sendiri, melakukan hal yang baik untuk sekolah itu diri kita sendiri yang pertama. Jadi jika sudah ditegur beberapa kali masih juga terulang, jadi itu biarkan saja, nanti kita
kita bisa melakukan hal yang baik supaya mereka mencoba diri kita. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian nih dari obrolannya kita nih, Bapak sudah mendapatkan apa yang Bapak inginkan Pak? Dari hasil obat tadi saya sudah mendapatkan untuk kedepannya itu bagaimana untuk membina rekan kerja. Saya sudah dapatkan caranya yaitu tadi yang sudah disampaikan tadi kan, buat peraturan secara tertulis dan secara lisan. Jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini, Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Kemudian Bapak juga sudah mendapatkan strategi, kemudian sudah membuat rencana, bahkan Bapak juga sudah mengagendakan kapan akan dilaksanakan rencana dan juga strategi Bapak itu. Kemudian Bapak juga sudah berkomitmen. Nah, yang terakhir Bapak bahkan sudah mendapatkan kesimpulan juga dari permasalahan Bapak, kemudian mendapatkan harapan-harapan kedepannya seperti apa. Nah, mungkin hanya itulah Pak yang obrolan kita di waktu ini. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga akan baik, dari 6 tadi mencapai 9 ya Pak ya. Oke, selamat siang Pak Asang, terima kasih. Oke Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana perasaan setelah Ibu coaching tadi? Perasaannya saya merasa lega sih Pak, karena dengan berbicara seperti ini saya bisa berbagi lah dengan kawan coach saya seperti itu Pak. Oke, baik Bu, alhamdulillah ya. Ya. Oke, baik Bu. Tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching ya. Saya sudah mengamati coaching Ibu ya. Dari sini sudah saya catat di lembar hasil observasi saya ya Bu ya. Nah, jadi apa yang kompetensi apa yang telah dicapai kan lupa. Pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah menjadi coaching tadi Bu? Pertama saya merasa senang, Ya. kemudian saya merasa tertantang sebenarnya, karena dalam mengajukan pertanyaan kepada coach itu kan agak rumit tuh Pak. Nah, tapi senangnya gini, Ya. saya bisa berbagi dengan coach saya, seperti itu, berbagi dalam berbagai hal lah istilahnya. Terus kemudian akhirnya coach saya mendapat solusi, kemudian juga mendapatkan rencana dan juga strategi ke depannya untuk permasalahannya yang mereka hadapi, seperti itu Pak. Iya, alhamdulillah Bu ya. Ya. Baik, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Asang ya. Iya. Ya. Nah, oke. Tadi sudah saya amati proses coaching Ibu. Iya. Nah, dari sini sudah saya catat di lembar hasil observasi saya. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi atau pengamatan saya apa yang dilakukan Ibu terkait kegiatan atau proses coaching tadi, bisa sedikit Ibu sampaikan hasil proses yang telah Ibu lakukan dengan coach Ibu tadi. Jadi kan awalnya saya panggilan gitu, maksudnya berbicara santai lah seperti itu Pak. Kemudian di situ Pak Asang menjelaskan permasalahan yang beliau hadapi, kemudian akhirnya saya mengarahkan beliau supaya mendapatkan solusi sendiri dari permasalahannya. Kemudian beliau juga sudah membuat rencana dan juga strategi untuk tindak lanjutnya seperti itu Pak. Dan kemudian di kesimpulannya, kesimpulan dari obrolan kami tadi, akhirnya Pak Asang mendapatkan apa yang beliau inginkan gitu. Iya. Contohnya tadi mendapatkan solusi dan juga membuat rencana seperti itu untuk menghadapi permasalahan yang beliau hadapi. Jadi seperti itu Pak. Baik Bu, seperti yang sudah dicatat di sini, apa yang telah Ibu sampaikan persis sama dengan apa yang telah saya catat di sini. Yaitu saya mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan ya, di mana Ibu sudah memposisikan setara dengan coaching. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif, di mana Ibu sudah dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching. Nah, yang ketiga, Ibu dapat memaksimalkan diri coaching. Yang ketiga, dapat memaksimalkan diri coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses alur ceritanya, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi penuh, yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Baik Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan
Dari 3 kompetensi tersebut yang paling ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan atau membuat pertanyaan yang berbobot, karena memang menurut saya itu agak sedikit susah Pak, karena kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita berbicara dengan kawan itu kan mengalir aja, pertanyaan itu tidak seperti kita pada saat proses coaching gitu, jadi harus tertata rapi, kemudian menarik, kemudian dan mudah dipahami oleh coach, seperti itu Pak. Iya, betul sekali Bu. Baik, semoga Ibu semakin banyak melakukan coaching ya Bu. Nah, sehingga Ibu semakin memiliki kompetensi-kompetensi yang Ibu miliki, sehingga proses coaching berikutnya Ibu menjadi lebih hebat, lebih bagus, ya, lebih luar biasa. Baik, saya pikir supervisi hari ini cukup Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih ya, yang telah Ibu sampaikan. Ya Bu ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, terima kasih Pak Hermansyah. Selamat pagi Pak Hermansyah. Selamat pagi Pak Asang. Baik Pak Asang. Saya di sini mendengarkan Bapak ingin menjadi coach, apakah sudah siap? Ya betul Pak Asang. Untuk sekarang saya sudah siap ingin menjadi coach Pak Asang. Di sini saya sebagai supervisinya. Yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang mana di rubrik ini Bapak akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, setelah itu nanti kompetensi yang ingin dicapai ada 3 upaya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, kira-kira nih Pak, dari ketiga ini Bapak siap dengan rubrik yang mana? Kalau saya Pak Asang yaitu mendengarkan aktif. Jadi dari ketiga kompetensi ini Bapak mengambil mendengarkan aktif yang menjadi acuan untuk penilaian. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai dalam tujuan coaching ini apa? Dengan melakukan coaching dengan baik Pak Asang, coaching bisa menyelesaikan permasalahannya dan dapat mencari solusinya. Seperti itu Pak, indikator yang akan saya capai. Jadi indikator yang dicapai, coaching dapat dari indikator yang ingin dicapai, tujuan coachingnya tadi ini apa Pak? Ya, baik Pak Asang, dengan melakukan coaching dengan baik ya. Jadi coaching bisa menyelesaikan permasalahannya dan dapat mendapatkan solusinya. Itu yang ingin saya capai Pak Asang. Ya, baik Pak ya. Jadi dari ini kita sekarang sudah menjadikan pra supervisi. Semoga Bapak bisa mensupervisikan menjadi coach yang baik dan lancar. Halo Pak Asang, apa kabar? Baik. Puji Tuhan ya Pak ya, baik-baik ya. Nah, Bapak kan rencananya hari ini mau jadi coaching ya? Mau coaching ya? Nah, udah siap Kak? Sudah. Pak ya, hebat berarti. Nah, di sini saya sebagai supervisi Bapak, yang pertama-tama saya ingin mendiskusikan nih mengenai rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana di rubrik ini Bapak akan menerapkan paradigma coaching. Jadi paradigma coaching itu kan ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, ya kan Pak? Ya. Nah, kemudian nanti kompetensi yang ingin dicapai itu kan ada 3 nih, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan menggunakan teknik rasa tadi kan. Nah, kira-kira Bapak siap dengan rubrik yang mana nih? Saya siap dengan rubrik penilaian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Pak. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu yang itu ya, yang mendengarkan aktif itu ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai dalam coaching ini apa Pak kira-kira? Yang dapat disampaikan,
saya dapat membantu coaching memecahkan masalah kemudian memberi solusi. Oke, nah jadi itu ya harapan Bapak ya. Kemudian Bapak juga sudah menentukan rubriknya. Semoga nanti pada saat proses coaching bisa berjalan dengan baik ya Pak Asam ya. Baik, terima kasih ya Pak Asam. Selamat pagi Pak Hamzah. Selamat pagi Pak Asam. Apa kabarnya? Baik Pak Asam. Saya mengajak Pak Hamzah untuk berbincang sebentar ya, mungkin untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah Pak Hamzah. Kira-kira nih apa yang menjadi masalah di sekolahnya Bapak nih? Jadi begini Pak Sam, pas kebetulan juga saya di sekolah saya itu menjabat kesiswaan ya Pak Sam ya. Ya. Jadi pas kebetulan ini yang jadi permasalahannya itu banyaknya sampah di sekolah kami Pak Sam. Jadi saya datang ke Pak Sam ini pengen mencari solusi Pak Sam ya, dengan permasalahan yang ada itu sampah ya. Nah seperti itu Pak Sam. Jadi masalah yang dihadapi oleh Pak Hamzah sekarang ini masalah sampah yang ada di sekolah Bapak nih. Ya. Kemudian apa rencana Bapak supaya sampah itu bisa diatasi? Rencana saya itu Pak Sam, saya akan mensosialisasikan ya kepada siswa-siswi saya ya tentang terkait bahayanya sampah Pak Sam. Ya. Jadi Bapak Itu punya salah satu itu Pak Sam. Itu salah satunya. Yang kedua Pak Sam, saya akan memasang poster-poster kali Pak Sam. Ya, poster-poster agar anak mempunyai pemahaman ya tentang bahayanya sampah Pak Sam. Ya, seperti itu Pak Sam. Jadi Bapak punya dua rencana yang akan dilakukan atau dikembangkan di sekolah Bapak supaya anak-anak itu menyadari sampah itu berbahaya bagi mereka kan. Kemudian kalau Bapak sudah memasang poster ini, tujuannya tuh apakah akan berdampak kepada siswa Bapak? Ya. Baik, itu sudah pasti Pak Sam ya. Karena kita melakukan rencana ini kan biasanya dengan tujuan-tujuan yang akan kita capai kan. Jadi dengan adanya rencana-rencana tersebut saya berharap ya tujuan-tujuan itu tercapai Pak Sam, yaitu mereka masalah sampah itu dapat terselesaikan. Begitu Pak Sam. Jadi tujuan itu supaya dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Kemudian untuk sebuah tujuan ya Pak, kita masuk sebuah tujuan itu tentunya ada kekuatannya, harus ada kekuatan supaya tujuan kita itu dapat didukung oleh pihak-pihak sekolah atau guru-guru yang lain. Kira-kira nih apa kekuatan yang dapat membantu Bapak menyelesaikan masalah Bapak? Ya, kekuatannya itu Pak Sam yang pertama kita berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, kepala sekolah, karena titik kekuatan itu pasti ada di kepala sekolah, itu pasti ya. Yang kedua yaitu guru-guru ya, guru-guru. Setelah itu baru kita ke masyarakat yaitu komite ya. Jadi semua yang ada di sekolah kita selalu berkoordinasi untuk menciptakan kekuatan yang ingin kita capai tadi. Itu Pak Sam. Jadi kekuatan yang Bapak perlukan mungkin untuk kekuatan yang diperlukan supaya tujuan yang Bapak inginkan itu tercapai. Jadi Bapak memerlukan dukungan dari pihak sekolah seperti kepala sekolah, komite, masyarakat dan sebagainya. Nah kemudian nih Pak, setelah ada kekuatan nih yang mendukung Bapak, kemudian adakah hambatan yang Bapak hadapi ketika Bapak merencanakan rencana Bapak atau Bapak sampaikan ke sekolah? Ya, pasti ada Pak ya, pasti ada hambatan-hambatan rencana yang akan kita lakukan. Misalnya nih poster udah bagus-bagus kita pasang di tempat yang bagus gitu ya pasangnya. Ya tahu-tahu besoknya ada yang coret, ada yang koyak dikit dipasang ya. Nah, itu suatu hambatan Pak Sam. Jadi rencana kita itu poster itu bisa terpasang lama, ini bahkan besoknya bisa hilang. Nah, itu kadang tuh ada selain dari siswa-siswi kita mungkin di masyarakat luar yang atau anak-anak kecil yang masuk ke lingkungan sekolah itu yang
kadang juga mencabut segala macam gitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi banyaklah hambatannya itu Pak. Seperti itu. Jika Bapak melakukan hal-hal itu, memakai poster dan sebagainya, Bapak selalu memiliki hambatan seperti anak merusak, kemudian dicoret, kemudian disobek. Nah, ada nggak solusinya kira-kira Pak? Memakai poster itu di mana? Ya, jadi solusinya itu ya, saya memasang kayak buat kayak ada mading tuh Pak. Nah, jadi ada tutupnya itu. Nah, ada tutupnya ya. Nah, jadi aman Pak. Jadi kita posisikan seperti itu. Nah, jadi dibuat kayak mading tapi ada tutupnya. Nah, seperti itu Pak solusi rasa saya supaya poster-poster yang terpasang tidak dapat dirobek. Nah, yang kedua, saya kasih pemahaman kepada murid saya bahwa apa yang telah ditempel atau dipasang itu tidak boleh dicoret ataupun dikoyak seperti itu Pak. Ya, jadi poster itu diberi pengaman ya, supaya tidak mengganggu oleh anak-anak. Kemudian nih Pak, Bapak sudah melakukan hal itu, tapi masih saja dirusak oleh anak-anak. Solusinya bagaimana ini Pak? Ya, jadi kalau gimana Pak Sam? Solusinya bagaimana lagi? Kalau sudah dilakukan semuanya, tapi masih juga dirusak. Ya, jadi solusinya itu ya terus Pak. Jadi saya sampaikan seperti itu Pak. Ya, jadi terus ngasih pemahaman kepada anak ya, dengan pentingnya poster itu. Ya, dengan masyarakat begitu juga. Jadi nanti rencananya kan saya akan mengadakan satu pertemuan gitu Pak. Nah, jadi kita disampaikan juga dari situ. Itu aja sih Pak. Jadi dari rencana yang tadi Bapak buat, kemudian tujuan yang Bapak buat, apa sih strategi yang dapat digunakan supaya anak-anak itu menyadari lagi pentingnya sampah itu atau kebersihan itu digunakan biar mereka selalu mereka gunakan untuk belajar. Ya, strateginya itu kita mencontohkan cara membuang sampah, cara memakan atau minum yang menggunakan plastik ya. Jadi habis minum gitu kan, cara membuangnya seperti apa, di mana itu harus kita sampaikan, kasih contoh Pak. Ya, terutama kita di lingkungan ruang guru itu kasihkan contoh dulu ya tempat sampahnya di mana ya. Kalau posisi udah penuh itu jangan, kan ada yang di ruang guru sampah penuh tidak dibuang juga kan, itu satu contoh juga kepada anak-anak yang tidak baik kan seperti itu. Jadi intinya kita memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak tersebut ya, bukan hanya sekali ya, banyak kali Pak Hasan ya, seperti itu. Jadi strateginya itu menurut contoh supaya anak-anak itu bisa meniru apa yang dilakukan oleh guru-gurunya di sekolah secara memelihara lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian nih Pak, kapan nih Bapak akan melaksanakannya? Jadi rencana saya ini mungkin setelah apa yang saya sampaikan ke Pak Hasan ini ya, mungkin besok sudah saya terapkan. Jadi saya besok sudah mulai berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, untuk melaksanakan proses atau rencana yang ingin saya lakukan Pak Hasan. Jadi secepatnya lebih baik Pak ya, Ya, lebih cepat lebih baik. Jadi sekolah itu cepat tertata lingkungannya dan Ya. kebersihannya ya. Ya. Setelah kita ini Pak berdiskusi ini, Ya. apa yang Bapak rasakan? Ya, saya sangat senang Pak Sam, sudah lega sekali apa yang suatu masalah atau pikiran saya sudah dapat terselesaikan, dapat solusinya Pak Sam. Ya, seperti itu Pak Sam. Jadi saya senang sekali, sangat terbantu sekali dengan pertemuan kita hari ini Pak Sam. Jadi merasa terbantu Pak ya, Ya. masalahnya ada solusinya, Ya. dapatnya ya. Saya rasa cuma ini Pak yang sudah dijaga, semoga kedepannya Bapak lebih lagi rencananya kemudian berhasil di sekolahnya. Amin, amin. Terima kasih Pak Sam atas obrolannya hari ini ya. Dengan mendapatkan solusi seperti ini, saya semakin semangat untuk mengajar di sekolah ya. Semoga sekolah kami pun menjadi sekolah terbersih ya, indah seperti itu Pak Sam. Sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Sam ya. Baik Pak Sam, gimana nih? Siap, baik. Luar biasa ya. Biasa.
tadi kan Bapak sudah melakukan proses coaching nih dengan Pak Herwansyah ya. Dan saya juga sudah mengamati proses coachingnya seperti apa. Nah, kemudian dari sini, dari proses coaching tadi, saya juga sudah mencatat nih di lembar observasi yang sudah saya bawa, saya sudah mengisi juga. Jadi sebelum saya menyampaikan, jadi ribut benar. Oke Pak Sang, gimana Pak Sang? Baik Bu. Luar biasa ya, Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sudah melakukan kegiatan atau proses coaching bersama Pak Herwansyah, ya kan Pak ya. Nah, dan saya juga sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dari awal sampai akhir tadi. Nah, dari sini, dari proses tadi sudah saya catat nih di lembar observasi yang sudah saya buat. Sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, apa yang dilakukan Bapak terkait kegiatan coaching tadi Pak? Prosesnya seperti apa? Yang saya lakukan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Kemudian kunci saya juga mendapatkan solusi apa dari saya, kemudian mendapatkan permasalahan mereka, kemudian dapat memecahkan masalah bersama-sama sesuai dengan alur cerita dengan pandangan yang asal. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi seperti yang barusan Bapak sampaikan kepada saya, bahwa apa yang Bapak sampaikan itu sama seperti apa yang saya catat di lembar observasi saya. Nah, jadi berdasarkan catatan ini, bahwa Bapak sudah menerapkan prinsip kemitraan, di mana Bapak telah memposisikan setara dengan coach Bapak, yaitu Pak Herwansyah tadi. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan proses kreatif, di mana Bapak sudah dapat menggali ide-ide ataupun solusi dari coach Bapak. Kemudian dapat memaksimalkan diri coachnya itu tadi. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses alur tirta tadi. Jadi sudah terlihat ya Pak ya alur tirta yang sudah Bapak terapkan tadi pada saat proses coaching. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan atau misalnya sudah terlihat dari alur tirta tadi, yaitu ada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah, kemudian rencana dan juga tanggung jawabnya juga sudah dengan menanyakan komitmen dan sebagainya itu tadi ya Pak ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak juga sudah melakukan atau melaksanakan kompetensi penuh, yaitu mendengarkan aktif. Nah, kira-kira nih dari 3 kompetensi tersebut yang paling ingin Bapak kembangkan apa? Tadi itu tadi kan penilaian itu mendengar aktif. Untuk penilaian itu mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat meningkatkan diri saya, kemudian dapat membantu coach saya memecahkan masalah dan dapat mengerti. Jadi yang paling ingin Bapak kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan atau membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, agar coachnya lebih tergali lagi potensinya. Demikian ya Pak ya. Nah, jadi baiklah, semoga coach tadi itu atau proses coaching tadi itu bisa dilakukan juga bukan hanya dengan Pak Herwansyah tapi dengan guru-guru yang lainnya ya Pak ya. Sehingga Bapak semakin memiliki kompetensi-kompetensi tersebut. Pada saat proses coaching kan yang kita inginkan adalah mendapatkan solusi dari permasalahan dari coach tersebut ya Pak ya. Jadi dan itu sudah ada pada Bapak, udah tergali semuanya ya Pak ya. Jadi baik, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan hari ini atas evaluasi dari supervisi yang saya lakukan, kemudian dari proses coach yang telah Bapak lakukan, dan coach dan coach tadi ya, coach dan coach tadi ya. Nah, jadi mungkin hanya itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih Pak San. Selamat pagi Bu Sabet. Selamat pagi Pak Herwansyah. Bagaimana kabarnya Bu Sabet? Luar biasa, baik-baik saja Pak saya. Nah, Puji Tuhan. ada apa nih Bu Sabet pagi-pagi sudah ke tempat saya? Itulah Pak. Ini kemarin ini saya kesal banget Pak ceritanya. Ya. Terus merasa marah juga. Iya. Karena
ada permasalahan nih dengan siswa di kelas saya. Ada salah satu siswa itu sering sekali datang terlambat, Pak. Jadi saya udah berulang kali juga sih ditegur gitu, tapi masih melakukan perbuatan yang sama seperti itu, Pak. Jadi tujuan kedatangan Ibu ke sini ini ingin membahas tentang anak tersebut tadi ya, Bu ya? Ya betul, Pak. Ingin Ibu dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu sampaikan gitu? Dari pertemuan ini tuh saya ingin mendapatkan solusi lah, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi terkait dengan permasalahan anak tersebut seperti itu, Pak. Jadi begitu. Ya, Bu ya. Jadi inginnya dapat solusi, Bu ya. Ya, Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, Bu, obrolan kita hari ini kita bisa dapat solusi untuk Ibu ya, Bu ya. Betul, ya, Pak. Semoga ya, Bu ya. Oke, baik menurut Bu Sabet, penyebab utama anak-anak itu seperti apa ya penyebabnya? Jadi menurut investigasi atau misalnya penelusuran saya seperti itu, Pak. Ya. Jadi anak ini nih susah bangun pagi, Pak. Susah bangun pagi. Jadi alasannya terlalu terlambat bangun pagi. Ya. Jadi dia datang ke sekolahnya terlambat seperti itu, Pak. Betul, Bu. Ya. Jadi kira-kira menurut Ibu Sabet dengan kekuatan atau kemampuan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa, Bu? Yang saya miliki gitu. Ya, kemampuan Ibu supaya anak tersebut bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu seperti itu. Apa itu? Jadi saya akan mengarahkan anak ini. Pertama saya akan panggil. Ya. Saya akan bertanya kepada dia kenapa alasannya sering terlambat. Kemudian memberikan sebuah masukan, contohnya harus menyetel alarm agar dia tidak terlambat. Kemudian menyampaikan kepada siapapun yang ada di rumah untuk membangunkannya apabila dia datang terlambat atau bisa terlambat bangun tidurnya seperti itu, Pak. Dan menyarankan dia supaya tidak tidur terlalu larut malam agar dia datang atau bisa bangun pagi. Begitu, Pak. Berarti ada kolaborasi dengan orang tua, Bu ya, seperti itu ya, Bu ya, rencananya ya. Kira-kira solusi lain untuk itu ada nggak, Bu, dari 3 yang Bu sebutkan tadi? Hanya itu aja. Ya. Solusinya salah satunya saya akan memberikan contoh, misalnya ini loh temanmu gitu bisa lo datang pagi gitu. Ya. Jadi bisa kamu bertanya kepada dia bagaimana caranya mendisiplinkan waktu, seperti itu, membagi waktu atau memanajemen waktunya supaya dia tuh tidak datang terlambat lagi seperti itu. Misal belajar dari temannya seperti itu, Pak. Tadi Ibu bilang berkolaborasi dengan orang tua ya. Ya. Bagaimana itu rencana Ibu bisa berkolaborasi dengan orang tua? Apakah dengan memanggil orang tua atau seperti apa, Ibu? Rencana saya itu, Pak, karena anak ini sudah berulang kali, saya akan tetap panggil orang tuanya, kemudian akan memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa anak ini sudah beberapa kali datang terlambat dengan alasan yang sudah saya sampaikan seperti tadi itu. Nah, kemudian memberi pengertian kepada orang tua agar membantu saya bekerja sama dengan saya agar anak ini tidak datang terlambat lagi seperti itu. Ya. Baik, Ibu, sangat bagus rencana Ibu ya. Kira-kira apakah ada hambatannya, Bu, setelah apa yang Ibu sampaikan tadi itu? Ya, apa hambatannya gitu? Hambatannya itu kan kemarin saya sempat tanya kepada teman-temannya bahwa ibu anak ini itu bekerja di pasar. Bekerja di pasar otomatis ibunya itu datangnya perginya awal gitu. Jadi tidak begitu bisa membangunkan anak ini. Jadi seperti itu, Pak. Hambatannya itu salah satunya itu karena ibunya bekerja di pasar, jadi harus berangkat pagi sehingga anak ini di rumah tidak ada yang membangunkan seperti itu. Oke, baik, Bu. Kira-kira jangka waktunya berapa lama, Bu, Ibu menjalankan program ini, rencana ini, sehingga anak itu datang dengan tepat waktu? Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kalau waktu mungkin secepatnya, Pak, saya akan mengambil tindakan. Sebelumnya mungkin besok saya bisa langsung memanggil orang tua siswa tersebut agar rencana yang sudah saya buat tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Otomatis saya harus bekerja sama dengan cepat memanggil orang tuanya
agar anaknya bisa ditindak lebih cepat, diberi tindakan lebih cepat agar tidak mengulangi perbuatan itu. Iya, oke, baik Ibu. Menurut Ibu, untuk ukuran keberhasilan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut itu seperti apa? Anak ini tidak datang terlambat lagi, Pak. Iya. Jadi datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan baik, Ya. dengan tidak mengantuk tadi, Pak. Tidak mengantuk, ya. Karena Harus ya, harus tidak mengantuk, tidak ya. mengantuk itu Iya. karena kan dia kan tadi kan sudah menjelaskan juga kalau dia itu terlambat tidur Ya, seperti itu, Pak. Jadi indikatornya yaitu anaknya datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran dengan baik sampai jam pulangnya. Iya, berarti bukan hanya datang tepat waktu kan Bu? Iya, Ya, betul. ya, harus juga di sekolah pun fokus Bu ya. Iya, Fokus. betul. Oke, baik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang ingin Ibu lakukan tadi? Rencana Ibu, komitmennya. Jadi komitmen saya yaitu saya akan menjalankan semua rencana itu, Iya. ya kan? Menjalankan Ya. semua rencana yang telah saya buat tadi dan mempertegas aturan atau misalnya kan di sekolah kita di kelas juga ada kesepakatan kelas. Oh, iya. Kemudian saya menyampaikan ke mereka kesepakatan kelas ini sudah dibuat secara bersama-sama dan harus dijalankan juga agar tidak ada yang melanggar lagi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu komitmen saya. Iya, Gitu, Pak. mungkin kita tambahkan lagi, kita memberikan contoh ya Bu ya. Iya, Sebagai guru betul. juga lagi guru-guru yang lain, bukan hanya kita, mungkin guru lain mungkin nanti takutnya Iya, juga. betul Ini Pak. bagi guru lain Benar nih, sekali. itu tadi Bu ya. Oke. Baik Ibu, siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan atau memonitor sebagai rencana Ibu tadi? Tentunya dalam menjalankan sebuah rencana itu kan kita pasti ada kerjasama ya Pak ya, ada pihak-pihak lain yang terlibat. Untuk menghadapi permasalahan seperti ini yang saya hadapi ini, saya akan lebih banyak untuk berkomunikasi dengan guru BK untuk menghadapi anak-anak seperti ini supaya ada guru BK juga memanggil anak ini gitu supaya bisa memberikan pemahaman atau penguatan kepada anak ini agar tidak mengulangi perbuatannya seperti itu Pak. Oke Bu, terakhir ya Bu ya. Kira bagaimana perasaan Ibu setelah saya ini coaching tadi, kan Ibu sudah dapat solusinya kan, sudah dapat solusi apa yang permasalahan itu. Saya doakan ya semoga permasalahan-permasalahan yang di sekolah Ibu tadi semuanya berjalan dengan lancar Bu ya, rencana Ibu ya. Nah ini terakhir saya mau nanya Ibu, ini perasaan Ibu setelah saya lakukan coaching Bu. Perasaan saya senang Pak, akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga mendapatkan bagaimana rencana ke depannya agar ada perubahan pada anak ini, seperti itu Pak. Kemudian harapan saya ya bukan hanya anak ini saja, tapi untuk anak-anak yang lainnya supaya bisa mengikuti hal yang sama seperti itu. Ini sangat bagus Bu ya, amin Bu ya. Sekali lagi saya berdoakan Ibu, semoga rencana-rencana yang telah Ibu sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar dan selalu disupport oleh seluruh warga sekolah ya Bu ya. Mungkin itu yang dapat saya berbagi Bu ya sama Ibu. Saya ucapkan selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, terima kasih banyak Ya, sama-sama, atas Bu. saran, masukan, kemudian mendapatkan solusinya. Terima kasih Ya, terima banyak Pak kasih, Erosa. Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Hasan. Masih sehat saja. Alhamdulillah sehat Pak Hasan. Pak Hasan gimana kabarnya juga? Sehat juga? Sehat Pak. Oh, sehat juga ya. Sehat. Tadi saya sudah melihat Bapak melakukan coaching dengan Bu Sabet ya. Tadi saya juga mencatat mengamati proses perjalanan coaching, kemudian coachingnya yang dilakukan. Kemudian di sini juga saya mencatat di lembar hasil observasi. Kemudian sebelumnya saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya apa yang dilakukan oleh Bapak terkait kegiatan coaching yang tadi. Ya, seperti apa yang sudah dicatat di sini, apa yang disampaikan Bapak persis sama dengan catatan hasil pengamatan saya di lembar hasil observasi saya. Iya. Selamat pagi Pak, saya saja. Ya, selamat pagi Pak Hasan. Baik Pak Hasan. Ya, sehat Pak Hasan. Baik Pak Mur, Pak Sansa, tadi kita sudah melakukan coaching. Saya juga sudah mengamati Bapak melakukan coaching dengan Bu Sahabat. Iya. Kemudian saya juga melihat proses coaching yang Bapak lakukan.
Di sini sudah saya catat di lembar hasil observasi saya. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi Ya. pengamatan saya, apa yang dilakukan Bapak tadi terkait kegiatan coaching? Ya, jadi tadi itu prosesnya sudah berjalan dengan sesuai alur usaha, yaitu itu ada tujuan, ya, ada identifikasi masalah, yang ketiga itu ada rencana, yang keempat itu tanggung jawab. Sudah sesuai dengan alur cerita, begitu Pak Hasan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Herwansyah sudah saya catat sama persis apa yang saya disampaikan di sini. Kemudian ini termasuk catatan pertama saya bahwa Bapak sudah menerapkan prinsip kemitraan, di mana Bapak sudah memposisikan setara dengan coaching. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan proses kreatif, di mana Bapak sudah dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching. Kemudian Bapak dapat melaksanakan coach. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan proses alur cerita, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Bapak juga sudah melaksanakan kompetensi penuh, yaitu mendengarkan dengan aktif. Nah, kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi yang pengen saya kembangkan kembali yaitu kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak Hasan. Karena ini suatu kendala atau masalah saya ya, untuk dapat lebih menggali pertanyaan kepada si coach ya, dengan lebih berbobot pertanyaan kita dapat lebih mengidentifikasi masalah yang ada di coaching seperti itu. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot Pak Hasan. Ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu seperti membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching, supaya mendapat informasi yang lebih Ya, dari lebih lagi coaching. Pak. Ya. Baik, semoga Bapak semakin banyak melakukan coaching, kemudian Bapak semakin memiliki kompetensi yang lebih baik, kemudian Bapak memiliki proses coaching semakin meningkat, kemudian bisa mengubah potensi Bapak. Saya rasa cuma itu saja yang dapat saya supervisikan hari ini. Semoga Bapak semakin baik ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Hasan telah mempersupervisi saya dengan memberi masukan-masukan yang sangat baik menurut saya. Semoga saya ke depannya lebih baik lagi ya, lebih membenahi diri atau lebih belajar lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Hasan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hasan.